Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, izinkan kami membacakan tata tertib kegiatan ini selama berlangsung. Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran acara, mohon perhatikan poin-poin berikut untuk para peserta kegiatan. Kami mohon untuk menggunakan format nama seperti yang telah ditentukan. Kemudian audio, mohon sering-sering dicek Bapak Ibu. Mikrofon tetap dalam posisi mute selama acara berlangsung, kecuali nanti pada saat sesi tanya jawab. Kemudian untuk sesi diskusi, pertanyaan akan dibatasi maksimal 3 pertanyaan dulu setiap sesinya. Silakan di sepanjang acara apabila ada yang ditanyakan, tulis di kolom chat dan nanti akan dikolek oleh panitia. Serta untuk informasi tautan daftar hadir serta sertifikat keikutsertaan akan diinformasikan di sepanjang kegiatan. Baik, mohon izin acara akan kami mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tentunya selamat datang dalam acara sosialisasi. Selamat datang dalam acara sosialisasi penilaian 360 derajat ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu dalam rangka pemenuhan data manajemen talenta ASN di Kota Batu. Dan mengawali acara, hadirin kami mohon berkenan untuk duduk tegap karena bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih dan selanjutnya juga kembali saya ingin menyapa Anda semuanya Bapak Ibu yang telah bergabung di line Zoom meeting maupun yang di YouTube channel dari BKPSDM. Dan tentunya dalam kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, kegiatan sosialisasi penilaian 360 derajat ASN 360 derajat ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu dalam rangka untuk pemenuhan
Data Manajemen Talenta SN Kota Batu. Dalam kesempatan yang bahagia pagi hari ini, izinkan saya menyapa yang terhormat Kepala BKPSDM Kota Batu, Ibu Dr. Randa Santi Restrinisasi MM, yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang kami hormati Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Kesejahteraan dan Pembinaan BKPSDM Kota Batu, Bapak Cahyo Diono Sutanto Eskom, selaku narasumber juga, serta seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia. Hadirin mengawali acara, izinkan kami memimpin doa agar semuanya berjalan dengan lancar. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Dan selanjutnya hadirin yang kami hormati, kita akan bersama-sama mengikuti sambutan serta arahan dari yang terhormat Kepala BKPSDM Kota Batu. Kepada Ibu Dr. Randa Santi Restrinisasi MM, kami silakan Ibu. Terima kasih, Ananda Septian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sekretaris dan yang Kepala Bidang Data Pak Cahyo, selaku penyelenggara pada acara di sosialisasi. Yang kami banggakan Bapak Ibu ASN yang ada di pemerintah Kota Batu. Alhamdulillah, wasyukurillah berkah dan barokah yang selalu tercurahkan kepada kita semuanya, bahwasanya pada hari yang berbahagia ini kita ditemukan dengan keadaan dan pada hari ini juga bisa mengikuti kegiatan sosialisasi penilaian 360 derajat di wilayah pemerintah Kota Batu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu dan mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, khususnya mungkin yang bisa memonitor hari ini, Kepala Perangkat Daerah, serta seluruh ASN di wilayah kerja masing-masing, ini merupakan wujud nyata dan komitmen terhadap pengembangan kualitas sumber daya aparatur Kota Batu. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017, yaitu tentang manajemen PNS dan Permen PAN RB nomor 3 tahun 2020, yaitu yang terkait dengan yang sekarang lagi booming, yaitu manajemen talenta ASN. Dan berikutnya adalah peraturan Wali Kota Batu nomor 63 tahun 2022 tentang manajemen talenta PNS di lingkungan pemerintah Kota Batu. Di mana manajemen talenta ini merupakan salah satu pilar utama dalam pengelolaan ASN yang modern dan berbasis merit atau sistem merit.
yang mana manajemen talenta ini untuk mengidentifikasi dan mengembangkan serta mempertahankan ASN yang memiliki potensi nantinya dan kompetensi yang cukup tinggi guna mengisi posisi-posisi kunci di jajaran pemerintah Kota Batu nantinya. Yang mana pemenuhan data manajemen talenta ini merupakan kewajiban untuk setiap instansi pemerintah ini nanti sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembinaan karir atau promosi bagi ataupun untuk pengembangan ASN khususnya yang ada di pemerintah Kota Batu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sosialisasi pada pagi hari ini apa sih yang jari ini ono penilaian 360 derajat itu apa? Nanti mungkin akan dikupas oleh narasumber Pak Cahyo, di mana 360 derajat itu adalah metode penilaian kompetensi perilaku ASN yang mana nanti juga melibatkan berbagai pihak sebagai penilai, yaitu atasan langsung, rekan sejawat, dan mungkin di bawahan. Dan metode ini nanti menggambarkan uh, yang penilaian yang objektif dan multidimensi terkait dengan perilaku yang pelaku kinerja ASN yang nyata, di mana tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Baik, untuk Bapak Ibu peserta, mohon izin sedikit ada gangguan teknis, kendala teknis di line dari Ibu Santi. Mohon izin untuk sejenak menunggu. Masih kami coba untuk sambungkan kembali dengan Ibu Santi. Mohon izin untuk berkenan menunggu Bapak Ibu peserta. Selamat kembali kami informasikan Bapak Ibu nanti di sepanjang penyampaian materi oleh Bapak Cahyo mungkin boleh kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat ya. Baik, Bu Santi di Bapak dan Ibu ya, Ibu. peserta sosialisasi mengingat di balai kota khususnya yang ada di BKPSDM karena sangat rendah, jadi ya nasibnya ya seperti ini. Kami ulangi kembali, yaitu saya minta perhatian khusus kepada Bapak dan Ibu Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan seluruh ASN yang ada di lingkungan kerjanya ini untuk bisa memahami mekanisme pengisian instrumen penilaian 360 derajat ini. Dipastikan seluruh ASN
ini nanti mendapatkan akses dan informasi teknis terkait link atau tautan pengisian serta batas waktu yang telah ditentukan. Dan mana partisipasi penuh seluruh ASN ini sangat menentukan kualitas dan kelengkapan data manajemen talenta pemerintah Kota Batu. Dan saya berharap kepada seluruh peserta ini benar-benar mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh untuk belajar bareng, memahami betul secara benar ya untuk tata cara pengisian instrumen penilaian 360 ini. Dan mari kita jadikan penilaian 360 derajat ini sebagai sarana introspeksi dan pembenahan diri, yang mana ini bukan sekedar pemenuhan administrasi semata, namun dengan kegiatan ini ataupun penilaian ini nantinya benar-benar kita melaksanakan manajemen talenta ini secara akurat, komprehensif yang ada di pemerintah Kota Batu ini. Karena kepala daerah sudah tempo hari di hadapan kepala BKN ini untuk melaksanakan expose ya, expose manajemen talenta. Dan ini diharapkan di pemerintah Kota Batu ini benar-benar manajemen talenta ini dipergunakan. Dan kami harap untuk tahun ini wali kota atau PPK ini bisa menggunakan manajemen talenta ini sebagai bahan pimpinan atau PPK memilih ASN kita nantinya menduduki jabatan-jabatan yang kosong yang mana nanti bisa disesuaikan dengan kompetensi teman-teman sekalian. Ataupun nanti pimpinan ini bisa menempatkan posisi yang tepat ASN kita menduduki jabatan-jabatan yang nantinya akan yang kosong atau yang nantinya bisa diwujudkan dengan birokrasi yang nantinya secara profesional dalam pelayanan masyarakat di pemerintah Kota Batu. Mungkin itu Pak Cahyo, Bapak Ibu semuanya, peserta sosialisasi ASN yang sangat kami banggakan yang ada di pemerintah Kota Batu, sedikit apa ya informasi ataupun prolog dari saya. Nanti yang berkompeten di jajaran timnya Pak Cahyo akan mengupas habis terkait penilaian 360 derajat ini. Dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh peserta, khususnya ASN pemerintah Kota Batu, dan akhirnya dengan peningkatan kualitas manajemen ASN pemerintah Kota Batu ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dan saya juga berharap karena di sisa pengabdian saya sebagai ASN pemerintah Kota Batu ini ingin memberikan yang terbaik lah untuk pemerintah Kota Batu ini, dan ini adalah terobosan kami yaitu dengan transparansi untuk manajemen talenta serta mendongkrak untuk penilaian kinerja kita dengan
360 derajat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat mengikuti dan terima kasih atas partisipasi bisa rawuh dan mengikuti acara pada pagi hari ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya buka dan untuk dilaksanakan dengan baik di pemerintah Kota Batu. Terima kasih. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi selaku Kepala GBKPSDM Kota Batu. Bapak Ibu, seperti disampaikan Bu Santi, langsung saja untuk kesempatan berikutnya kita akan bersama-sama mengikuti pemaparan materi tentang konsep dan juga mekanisme penilaian 360 derajat dalam manajemen talenta ASN, sekaligus dilanjutkan dengan simulasi dan juga tata cara pengisian instrumen penilaian 360 derajat oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Kesejahteraan dan Pembinaan pada BKPSDM Kota Batu. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Cahyo Diono Sultan Teleskom. Monggo, Pak Cahyo. Baik, terima kasih Mas Septian selaku narasumber, selaku pembawa acara di kegiatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan sosialisasi penilaian umpan balik 360 derajat ASN khususnya di lingkungan pemerintah Kota Batu. Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi, sebelum kita melangkah ke sistem teknis aplikasi, marilah kita bedah terlebih dahulu aspek-aspek apa saja yang dinilai dalam penilaian 360 derajat ini. Nanti saya akan mencoba menyampaikan apa itu penilaian 360 yang baru kita laksanakan di tahun ini di pemerintah Kota Batu. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan dengan teknis penilaiannya seperti apa. Nanti kita coba simulasikan dan semua ASN di pemerintah Kota Batu agar bisa uji coba dulu, melaksanakan uji coba dulu sebelum nantinya penilaian yang secara real itu kami buka secara resmi. Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai dasar hukum aturan induk dari umpan balik penilaian 360 derajat ini adalah PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja. Terima di pasal 3137, penilaian perilaku PNS dilakukan secara komprehensif melibatkan atasan, bawahan dan rekan sejawat. Nah, kemudian terbitlah Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ini tentang pedoman pengelolaan kinerja ASN yang kemudian menjadi dasar terbitnya aplikasi e-kinerja BKN. Kalau Bapak Ibu cermati, di aplikasi e-kinerja BKN itu sebenarnya sudah ada feedback perilaku, penilaian perilaku ASN baik dari atasan, bawahan maupun sejawat. Namun nanti akan kami jelaskan kenapa
kita membuat sistem tersendiri dari e-kinerja BKN. Dan selanjutnya adalah terbitnya keputusan BKN, keputusan Kepala BKN nomor 411 tahun 2025. Ini adalah kebijakan percepatan pembangunan dan penerapan manajemen talenta ASN, yang dimana dalam salah satu indikatornya itu menetapkan umpan balik 360 derajat sebagai sumbu, salah satu indikator di sumbu Y atau sumbu kinerja. Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi, esensi utama dari penilaian ini adalah itu mengevaluasi perilaku kerja, ya. Jadi yang dievaluasi adalah perilaku kerja pegawai secara real berdasarkan nilai ASN berakhlak sebagaimana itu diatur dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Core value ASN berakhlak ini itu terdiri dari berorientasi pelayanan dan harmonis, ya. Itu nanti untuk mengukur komitmen dalam memberikan pelayanan prima serta membangun lingkungan kerja kondusif dan saling menghargai, itu akuntabel dan loyal, ya, serta kompeten, adaptif dan kolaboratif. Nah, aspek-aspek ini, 7 aspek berakhlak itu nanti yang akan dinilai oleh atasan, rekan sejawat maupun bawahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan sistem kita ini, karena memang ada perbedaan pengolahan data, ya. Kalau kita menggunakan e-kinerja BKN itu penilaian feedback perilaku 360 derajatnya hanya berupa jempol dan lain sebagainya itu, ya. Dan kemudian karena kebutuhan kita untuk mengisi salah satu indikator di manajemen talenta, sehingga kita buatlah sistem penilaian 360 derajat ini. Dan di manajemen talenta hanya data berupa nilai yang dapat dimasukkan. Kemudian kami tadi sudah menyinggung perihal apa saja sih aspek yang dinilai dalam penilaian 360 derajat ini, yaitu ada 7. Kemudian dari masing-masing aspek tersebut itu nanti akan ada sub aspek. Jadi masing-masing aspek itu ada 3 sub aspek yang ditanyakan. Nah, untuk pembobotannya sendiri nanti karena satu aspek berakhlak mempunyai sub aspek 3, ya, nilai dari sub aspek tersebut nanti akan kami jumlah, kemudian kita bagi 3. Nah, hasil dari penjumlahan dan pembagian tersebutlah itu adalah nanti menjadi nilai aspek di berakhlak tersebut. Contoh misalkan aspek berorientasi pelayanan, nanti sub aspeknya misalkan rekan sejawat menilai baik, kemudian yang sub aspek kedua juga menilai baik, dan sub aspek ketiga menilai sangat baik. Ini nanti dijumlah, jumlahnya 260, kemudian dibagi 3. Ya, jadi nanti Bapak Ibu punya gambaran sebenarnya nilainya itu bagaimana pengolahannya, dan dari nilai yang Bapak Ibu
berikan terhadap baik itu atasan, rekan sejawat maupun bawahan itu mempunyai bobot-bobot tersendiri. Kita lanjutkan. Fitur feedback perilaku aplikasi e-kinerja PKN saat ini, ya, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa menggunakan data deskriptif naratif dan yang dimana data tersebut tidak bisa masuk ke aplikasi SIMATA, sehingga itulah menjadi dasar kami menciptakan aplikasi penilaian kinerja 360 derajat ini. Komposisi penilaiannya jadi setiap ASN itu nanti dinilai oleh atasan, rekan sejawat dan bawahan. Ini adalah kondisi idealnya. Kondisi ideal untuk seorang ASN yang menjabat struktural, jabatan struktural. Jadi harus ada atasan, rekan sejawat dan bawahan. Nah, bagaimana dengan pelaksana? Pelaksana karena tidak punya bawahan dan fungsional juga tidak punya bawahan, itu tetap datanya dianggap valid karena di SIMATA PKN itu hanya minimal 2 unsur penilai. Contoh misalkan pelaksana itu harus ada unsur atasan langsung dan unsur rekan sejawat. Nah, kalau misalkan tidak ada rekan sejawat yang menilai, itu nanti datanya akan menjadi tidak valid. Atau misalkan atasan langsungnya tidak menilai bawahannya, itu tentu akan berpengaruh terhadap nilai yang bersangkutan di aplikasi manajemen talenta atau SIMATA PKN. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, itu harus minimal ada 2 unsur penilai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, data yang kami olah untuk penilaian 360 derajat ini bersumber dari e-kinerja BKN. Nah, di e-kinerja BKN kami tarik, kemudian kami olah, dan ada kemungkinan satu orang, misalkan pejabat struktural, kalau misalkan dalam satu struktur yang atasannya sama, itu nanti bisa kita ambilkan dari struktural yang lain yang setara. Contoh misalkan eselon 4, kami ambilkan dari eselon 4 di bidang yang lain, sehingga ini untuk memenuhi unsur minimal 2 unsur penilai. Nah, begitu pula dengan misalkan pejabat fungsional, yang dimana misalkan dalam suatu atasan kepala bidang itu tidak ada jabatan yang selevel atau setara, itu nanti kami ambilkan dari bidang lain, atau misalkan dalam satu OPD yang jabatan fungsionalnya selevel dengan pegawai tersebut. Oke. Jadi inti dari penilaian ini harus minimal ada 2 unsur penilai, hingga kalau misalkan tidak mencukupi memenuhi 2 unsur tersebut, bisa meloncat mencari rekan sejawat dalam suatu SKPD. Kemudian pula ada ketentuan untuk pejabat PLT
Itu PLT nanti hanya akan dinilai berdasarkan jabatan definitifnya. Dan yang menilai dari bawahan itu bisa dari jabatan PLT yang dipimpinnya, baik definitif maupun jabatan non definitifnya, itu sama-sama bisa menilai. Selanjutnya, ini Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya singgung di depan. Mas Vicky, next. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama itu yang dianggap valid, ada 3 unsur sekaligus, ada atasan, rekan, dan bawahan. Kemudian kondisi 2 itu ada atasan dan rekan kerja. Sedangkan kondisi 3 atasan dan bawahan. Nah, ini berlaku dalam kondisi khusus di mana tidak terdapat rekan kerja setingkat di unit kerja terkait, atasan dan bawahan. Dan tentu dari ketiga kondisi ini pembobotan di simatanya berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian. Nanti coba kami share untuk pembobotannya di masing-masing kondisi tersebut. Tadi sudah saya singgung. Next. Lanjut. Lanjut. Nah, maaf, kembali di formulasi dan rata-rata dan konversi. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, konversi nilai ke skala 1 sampai 5. Kalau di penilaian kita itu berlaku skala 100. Jadi kalau misalkan nilai dari aspeknya bernilai 80 sampai 100, nanti dikonversikan menjadi angka 5. Nah, ini kategorinya sangat baik atau istimewa. Kemudian 60 sampai 80 ya. Nilai konversinya 4, kategorinya baik, dan seterusnya. Misalkan di bawah sama dengan 20, ini sangat kurang. Nah, ini yang nilai yang akan kami masukkan ke si mata BKN. Nah, selanjutnya, nah Bapak Ibu sekalian, di manajemen talenta tersendiri mungkin Bapak Ibu pernah kita sosialisasikan ya di waktu sebelumnya, bahwa di sumbu kinerja atau sumbu Y itu ada komponen-komponen dan indikator-indikator, yang salah satunya adalah indikator penguat. Nah, di mana penguat itu salah satunya adalah penilaian 360 derajat yang mempunyai bobot 10%. Jadi kalau misalkan di unsur kinerja utamanya Bapak Ibu kurang kuat, nanti bisa dikuatkan dengan penilaian 360 derajat. Nah, dan yang terpenting dari kegiatan penilaian 360 derajat ini, saya harapkan bahwa penilaian ini nantinya
bisa transparan, objektif, dan akuntabel. Kalau transparannya enggak ya, karena sistemnya akan tertutup dan yang mengetahui hanya yang menilai saja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sesuai dengan kondisi real di lingkungan kerja masing-masing dalam menilai. Tidak ada, harapan kami tidak ada pengkondisian bahwa si A ini harus bernilai ini dan lain-lain. Jadi murni ini adalah penilaian 360 derajat yang bersifat objektif dan rahasia. Nah, nanti akan kita praktekkan secara langsung Bapak Ibu sekalian, hingga nanti Bapak Ibu bisa mempunyai gambaran bagaimana dan menilainya seperti apa. Baik, kita langsung saja untuk mengakses aplikasi ini. Nanti Bapak Ibu bisa arahkan ke halaman https://sapkonline.batukota.go.id penilaian 360 derajat. Izin saya share screen dari sini saja ya. Izin Bapak Ibu sekalian, apa sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi, nanti arahkan linknya ke halaman SAPK. Ada slashnya penilaian 360 derajat ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sini ketentuannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa, dan jadwalnya seperti apa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena ini nanti untuk pengisiannya tanggal 1 ya, tapi kita evaluasi lagi kira-kira nanti tanggalnya mulai kapan, dan akan kami informasikan lebih lanjut. Nah, untuk saat ini kita coba untuk login ya. Bapak Ibu tinggal arahkan untuk diklik tombol masuk dengan NIP ini, kemudian masukkan NIP-nya. Ini contoh. Nah, jadi kalau misalkan sistem mendeteksi NIP Anda, NIP Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu sekalian terpilih sebagai penilai, nanti sistem akan mengarahkan ke halaman login ini lagi ya. Tetapi kalau misalkan contoh kita coba nah, kalau misalkan ada keterangan seperti ini ya, NIP Anda terdaftar. Jika NIP Anda terdaftar, link akan dikirimkan ke WhatsApp Anda. Ini artinya bisa jadi NIP Bapak Ibu sekalian salah masukkan NIP, atau Bapak Ibu tidak terpilih sebagai penilai. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ketika di halaman ini
coba diinputkan kembali NIP yang tadi Bapak Ibu masukkan. Nah, kalau saya biasanya pakai copy paste itu sudah cukup ya. Nanti kita paste di sini, kemudian klik lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai penilaian, tolong nanti dipastikan data nomor WhatsApp yang terdaftar di SAPK atau Apel KWB ya. Nah, kalau misalkan ada perubahan, jadi Bapak Ibu harus segera melaporkan ke BKPSDM untuk dilakukan peremajaan data. Karena apa? Di sistem penilaian 360 ini menggunakan OTP, one time password. Jadi Bapak Ibu tidak menggunakan password SAPK atau Apel KWB yang biasanya digunakan untuk upload dokumen, tetapi password untuk masuk ke penilaian 360 derajat ini dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing, dan itu berubah setiap kali Bapak Ibu sekalian login ya. Dan OTP-nya ini ada masa berlakunya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu langsung memasukkan OTP yang dikirimkan oleh sistem ke halaman yang permintaan OTP ini. Ini saya coba masukkan. Kemudian setelah dimasukkan, Bapak Ibu tinggal klik verifikasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Cukup mudah dan memang kami kembangkan supaya halaman ini enak dilihat kalau misalkan Bapak Ibu membuka lewat HP, karena tidak semua mungkin pada saat istirahat itu tidak membuka laptop, kan bisa Bapak Ibu mengisi menggunakan handphone masing-masing. Hingga ini memang tampilannya seperti ini kalau dibuka dari PC ya. Ini adalah data dummy. Data dummy ada data untuk uji coba saja. Ini data bukan data real. Hingga nanti Bapak Ibu silakan lakukan uji coba dulu terhadap misalnya pengen tahu ya, apa sih jane ngisinya seperti apa gitu. Nah, ini nanti dari seluruh ASN ini Bapak Ibu harus nilai. Contoh di sini ini ada atasan yang dinilai 1 orang, kemudian rekan sejawat 2 orang, bawahan yang dinilai ini 3 orang. Nah, kalau misalkan Pak, contoh misalkan dalam suatu struktural bawahannya banyak, ya kan ada 18. Ada 18 pelaksana katakanlah. Ini contoh saja. Nah, dari 18 orang ini yang sampai selesai menilainya hanya 10 misalnya. Nah, ini bagaimana ketentuannya? Jadi Bapak Ibu sekalian, dari 18 kemudian 10 yang menilai atasan, jadi data yang kita olah adalah data 10 orang ini. Jadi hasil dari 10 orang ini yang kami rata-rata, bukan dari 18 orang. Oke. Ini contoh, ini nanti silakan diklik salah satu mana dulu yang mau dinilai ya. Misalkan kita coba untuk mengisi atasan yang dinilai. Ini keterangannya belum, ini juga belum. Nah, sekarang kita ini di atas ini adalah progresnya Bapak Ibu sekalian ya. Progresnya 0 dari 6, berarti belum ada yang dinilai. Nah, sekarang kita coba menilai 1 dari unsur atasan. Tinggal diklik. Nah, di atas ini adalah dummy. Ini nanti nama real ya, yang kalau misalkan sudah kita publish datanya yang asli. Ini adalah unsurnya, atasan langsung, atasan, dan progres dari
eh, penilaian. Ada total 21 pertanyaan yang harus dijawab. Tadi saya sampaikan bahwa satu aspek itu terdiri dari 3 sub aspek. Kalau misalkan 7 dikalikan 3, total keseluruhan adalah 21 pertanyaan. Nah, kita coba mulai dari berorientasi pelayanan. Jadi ini objeknya adalah Pak ini ya, Pak Dami atasan 1 ini ya. Jadi, apakah Pak Dami atasan 1 ini memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan ramah sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Jadi ini nanti silakan diisi sesuai dengan kondisi real di lingkungan kerja masing-masing. Nah, contoh misalkan ini sangat baik gitu ya. Nah, selanjutnya di sub aspek 1.2 menunjukkan sikap tanggap dan tanggung jawab terhadap permintaan atau keluhan pengguna layanan. Contoh kita isi sangat baik. Kemudian yang sub aspek 1.3 mengupayakan perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan. Nah, ini kita coba isi butuh perbaikan. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini tombol ini ketika kita klik dia akan selalu menyimpan. Nah, itu tadi dia real time menyimpan data ke server. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lupa menutup di halaman ini nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan kembali, atau misalkan pada saat mengisi kemudian ada tugas penting yang harus dikerjakan, tinggalkan saja dulu, nggak apa-apa. Nanti data yang sudah Bapak Ibu berikan jawaban itu nanti akan tersimpan dan akan kembali seperti ini lagi. Contoh misalkan kita simpan draft aja, kemudian kita kembali, ini tombol kembali ke pilih ASN yang harus dinilai. Nah, jadi di unsur atasan yang dinilai tadi kita sudah coba menilai, tetapi penilaian kita masih belum selesai dan harus dilanjutkan. Nah, untuk kembali lagi menilai, Bapak Ibu tinggal klik lagi, lanjutkan, dan ini nanti silakan dilanjutkan kembali. Untuk akun tabel, sub unsurnya menyelesaikan pekerjaan sesuai target dan standar yang telah ditetapkan. Ya. Ini silakan diisi baik atau sangat baik, terserah. Ini sesuai dengan kondisi objektif di lingkungan kerja Bapak Ibu sekalian terhadap ini tadi pimpinan. Jadi yang dinilai adalah pimpinan, ya, atau atasan langsung. Kemudian bertanggung jawab atas hasil kerja dan penggunaan sumber daya. Ini misalkan baik, menyelesaikan laporan kinerja secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini contoh saja ya. Kemudian unsur yang ketiga, kompeten, menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Coba kita isi. Ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri ya untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan kira-kira objek atau si pertanyaannya itu harus bagaimana. Kita coba isi semua dulu. Harmonis. Nah, jika sudah, nanti tinggal langsung dia menyimpan selesai. Ya, kemudian di halaman depan ini statusnya sudah berubah menjadi hijau selesai.
atau kalau misalkan ada perubahan nanti Bapak Ibu bisa klik lagi ya, dan silakan direview ya. Kalau misalkan ada yang kira-kira ada yang salah dalam menilai misalkan itu nih kan, silakan diedit jawaban ya. Bapak Ibu bisa lakukan perbaikan di jawaban mana yang kurang tepat nah, dan disimpan lagi draft dan masuk. Ini untuk atasan yang wajib dinilai, dan untuk rekan sejawat ini sama ya Bapak Ibu sekalian ya, sama. Jadi pertanyaannya sama, nanti tinggal dijawab kira-kira rekan sejawat yang Ibu nilai ini seperti apa. Nah, sudah. Jadi progres keseluruhan ya, ini 2 dari 6. Nah, ini coba kita selesaikan semua ya. Dan pastikan dalam mengisi kuesioner ini Bapak Ibu akses koneksi internetnya juga lancar ya, tidak terputus-putus. Ini kita coba aja ya. Selesai, kemudian tinggal 3 lagi dari unsur bawahan. Nah, nah kemudian ada satu, ini contoh ya, ada satu unsur bawahan yang belum dinilai. Nah, ini bagaimana? Ketentuannya sih sebenarnya dari ASN yang harus dinilai oleh Bapak Ibu sekalian itu wajib dinilai. Tapi kalau misalkan ada berapa, misalkan ini ada 3 tetapi 2 yang dinilai, ini juga minimal itu harus ada 2 unsur yang dinilai. Kemudian Bapak Ibu nanti pastikan kembali kira-kira siapa yang belum dinilai, dan kalau misalkan sudah dinilai, ini Bapak Ibu bisa lakukan review kembali. Takutnya ada yang salah, kembali ya. Jangan klik final submit dulu. Kalau klik final submit, ini nanti data ini akan terkunci dan Bapak Ibu sekalian tidak bisa menilai kembali. Ya, jadi pastikan dulu, dan di sini ada batas waktu penilaiannya, dan final submitnya itu tidak boleh lebih dari waktu yang ditentukan, batas waktu yang ditentukan. Oke.
Jadi kalau misalkan melebihi dari batas waktu, itu nanti sistem akan otomatis final submit. Jadi apapun penilaian Bapak Ibu sekalian terhadap baik atasan, baik rekan sejawat maupun bawahan, itu yang akan diolah oleh kami ya. Jadi ini contoh kalau misalkan ini belum selesai, kemudian bisa Bapak Ibu tinggal untuk melanjutkan di kemudian hari ya. Ini keluar dulu contoh. Ini Anda keluar, masukkan NIP Anda di halaman utama untuk mendapatkan link baru. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau misalkan dalam menilai belum sempurna, belum selesai semua penilaian yang dilakukan, baik itu terhadap atasan, rekan sejawat maupun bawahan, itu nanti bisa dilakukan di kemudian hari. Jadi kalau misalkan hari ini dapat 3 orang, nanti di jam berikutnya itu kita mulai lagi untuk menilai di penilaian yang lainnya. Nah, ini kita contohkan, kita tadi keluar, kemudian kita harus klik ke halaman utama lagi. Nah, jadi untuk melanjutkan satu orang yang belum dinilai, Bapak Ibu nanti harus masuk kembali ke halaman ini ya, halaman penilaian 360. Caranya sama dengan langkah awal tadi, kita login atau masuk dengan NIP ini, masukkan NIP ya. Nah, di sini nanti masukkan lagi NIP-nya yang sama. Ini gagal mengirim OTP. Taruh sekalian ya. Ya, sepertinya ada kendala di pengiriman OTP-nya ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kami tindak lanjuti, akan kami cek kembali. Jadi setelah misalkan dapat OTP, nanti Bapak Ibu bisa masukkan OTP yang dikirimkan oleh sistem dan dapat melanjutkan kembali penilaian untuk satu orang yang belum dinilai tadi. Dan setelah semua SN dinilai yang ada di halaman Bapak Ibu sekalian tadi, itu lakukan final submit ya. Lakukan final submit. Nah, ini karena ada kendala di sistem pengiriman OTP-nya, kami tidak bisa menampilkan. Tapi nanti kalau misalkan ada waktu ya, kita akan coba sambung kembali terkait dengan review penilaian 360-nya seperti apa. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan teknis penilaian 360-nya. Mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mas Septian, ini saya tutup untuk share screen-nya ya. Monggo silakan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Cahyo untuk materi yang disampaikan dan juga simulasinya. Bapak Ibu monggo kami silakan untuk Anda semuanya, kami buka sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan memberikan pertanyaan dapat menuliskan di kolom chat atau ingin memberikan pertanyaan secara langsung bisa gunakan fitur raise hand, akan kami buka untuk line suaranya ya. Silakan Bapak Ibu.
Oke, ini ada pertanyaan dari Dokter Icang sepertinya, Pak Cahyo, ada materinya J gitu. Untuk materi yang disampaikan Pak Cahyo tadi. Monggo bagaimana Pak Cahyo? Untuk materi nanti bisa di share ya sama teman-teman ya untuk materi yang tadi. Eh, Nah, Septian ya, tolong dibantu ke semua yang membutuhkan. Siap, nanti akan dibantu oleh Pak Vicky untuk materinya. Dan lanjut dari Dokter Icang masih bertanya, Pak Cahyo, untuk menilai penilaian 360 derajat ini, apakah tahu siapa yang menilai kita? Baik, langsung saya tanggapi aja ya, Mas Septian ya. Terima Ya, kasih monggo, Pak. dari Dokter Icang. Dr. Icang. Dr. Icang, kalau menilai 360 derajat, tahukah yang menilai kita? Itu ya pertanyaannya, Dr. Icang. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Tadi di sistem ini kita terapkan kerahasiaannya. Jadi siapa menilai bagaimana itu tidak ada yang tahu. Jadi memang betul-betul kami harapkan penilaiannya bersifat objektif dan akuntabel. Nggih, matur nuwun, Baik. Cahyo. Baik, terima kasih Ya, sama-sama terima Dr. kasih Icang. Dokter Icang. Jadi tetap terjaga untuk kerahasiaannya. Selanjutnya dari BPWJ ada Pak Dandi. Untuk nama rekan sejawat bebas memilih atau dipilihkan oleh siapa, biar namanya bisa muncul dan bisa dinilai. Monggo Pak Cahyo. Ya, baik. Dandi dari BPPD, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk penentuan kalau atasan sudah jelas ya, sudah tergambarkan siapa atasan langsungnya, dan kan untuk rekan sejawat dan bawahan. Ini kalau misalkan rekan sejawat itu biasanya sistem yang akan mengolah kira-kira yang selevel itu siapa dalam satu UPD. Yang pertama yang dicari adalah dalam satu struktur, bisa bidang gitu. Kalau misalkan dalam satu bidang tidak ada, dia akan loncat ke bidang sebelahnya lagi ya kan. Di kita ada di 2 bidang dan 1 sekretariat ya, itu nanti loncat ke sekretariat, mencari yang selevel. Contoh misalkan pejabat eselon 3 administrator, nanti rekan sejawatnya bisa eselon 3A juga, jadi itu dianggap rekan sejawat sesama administrator ya. Kalau misalkan fungsional itu yang selevel ya, yang di level muda nanti sama-sama menilai rekan sejawatnya adalah level muda ya. Tetapi untuk fungsional itu tentu tidak memiliki bawahan. Jadi unsur penilai untuk fungsional dan pelaksana hanya atasan langsung dan rekan sejawat. Begitu ya Pak Dandi. Mungkin ada yang lain. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sumarti. Mohon izin bertanya, siapakah nantinya yang berhak menilai lewat aplikasi ini? Ini sudah jelas tadi jawabannya Ibu Sumarti ya. Kita skip saja sepertinya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Izar dari Skominfo. Mohon izin untuk mekanisme verifikasi penilaian yang lebih objektif berbasis data. Adakah mungkin fitur upload bukti dukung yang disertakan? Monggo Pak Jaya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Kominfo, Isar. Untuk mekanisme upload data ya ini ya, upload bukti dukung yang disertakan itu memang tidak ada. Nanti Bapak Ibu tinggal di screenshot saja hasil penilaiannya, sehingga apa yang sudah Bapak Ibu nilai itu tersimpan dan nanti bisa
misalkan ada perubahan, entah siapa yang merubah, harusnya sih nggak ada ya, karena memang kami menerapkan ini benar-benar rahasia dan tidak ada yang tahu. Misalkan saya pun nanti dinilai oleh bawahan saya akan tidak tahu bawahan saya menilai apa. Muncul nanti globalnya saja. Jadi 10 bawahan misalkan yang menilai saya, nanti hanya satu nilai dari rata-ratanya. Jadi dari 10 bawahan itu masing-masing unsurnya di rata-rata, itulah nanti yang menjadi nilai akhir. Itu Pak Isar, Mas Septian. Ya, Pak Cahyo lanjut lagi di sini dari Bu Retno, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Izin pertamanya untuk penilaian ini mungkin boleh saya sedikit ralat ya, Bu Retno, mohon izin pertanyaannya. Jadi untuk penilaian 360 ini implementasinya akan dimulai tahun ini, tahun depan atau bulan depan? Mohon penjelasannya Pak Cahyo kira-kira. Baik, untuk uji coba ya sekarang kita buka, namun tadi ternyata ada kendala di sistem pengiriman OTP-nya, dan untuk resmi penilaian yang sesungguhnya itu paling lambat 1 Juli nanti. 1 Juli kami mohon Bapak Ibu yang kebagian sebagai penilai itu nanti menilai baik itu atasan, sejawat maupun bawahan. Begitu Mas Septian. Ya, masih dari Bu Retno, saya lanjutkan. Kalau misalnya ada kendala terkait internet yang kurang mendukung, langkah selanjutnya bagaimana, Pak Cahyo? Oh, mungkin ketika sudah di tengah-tengah tiba-tiba terputus atau gimana gitu Pak ya penilaiannya. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan yang kedua, tadi sudah saya demokan ya aplikasinya, bahwa aplikasinya itu langsung menyimpan ke server, data di server. Jadi walaupun pada saat di pertengahan pengisian Bapak Ibu terputus koneksi internetnya, data hasil penilaian yang sudah dilakukan sebelumnya itu masih bisa dibuka kembali. Jadi tidak usah khawatir datanya akan hilang. Itu Mas Septian. Siap, selanjutnya dari Kecamatan Batu, Bu Sriati, mohon izin, jika kita telah melaksanakan semua penilaian ini, apakah kita juga bisa melihat berapa nilai kita? Kalau bisa dilihat, kita melihatnya di mana? Ya, Baik, penilaian 360 derajat ini tadi kan sumbernya dari kinerja BKN di tahun 2025 ya. Jadi untuk penilaian 360 derajat tahun 2026 ini P3K paruh waktu itu masih belum tercover. Jadi di penilaian 360 derajat tahun 2026 itu hanya CPNS, PNS dan P3K. Nah, mungkin karena penilaian 360 derajat ini harus atau wajib dilakukan tiap tahun ya. Untuk tahun 2027 P3K paruh waktu mungkin sudah tercover ya. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Bapak Ibu tinggal nanti cek di halaman yang tadi saya simulasikan di sapk-online.batukota.go.id penilaian 360, dicek aja, masukkan NIP-nya. Coba login menggunakan NIP. Kalau misalkan tidak terkirim link, berarti Bapak Ibu tidak terpilih sebagai penilai kinerja. Begitu Mas Septian. ya, terima kasih Pak Cahyo. Ini menyambung yang disampaikan Pak Cahyo barusan. Bu inisiator menanyakan penilaian 360 derajat ini berlaku untuk siapa saja, HSN P3K penuh waktu, paruh waktu, atau siapa saja Pak Cahyo, monggo. Mungkin bisa lebih jelaskan. Sementara ini dari Bu Vini, saya buat. Iya, untuk
Ini tadi kayaknya sudah ya Mas Septian ya. Yang tadi jawaban untuk Bu Sriati sih, tapi nggak apa-apa Pak, mungkin Sama ya, baru saja juga sudah pertanyaannya mungkin dijelaskan sudah ya. Jadi terjawab sementara ya. masih ASN dan juga PNS dan juga P3K penuh waktu ya, kalau nggak salah bahasa saya. Ya, jadi untuk tahun 2026 ini 26. P3K paruh waktu belum tercover di penilaian gitu. Mungkin Oke. di tahun 2027 nah itu sudah bisa tercover. Ya, Pak Cahyo, ini pertanyaan menarik juga dari Bu Reni Asih Wardani terkait objektivitas penilaian. Apakah pegawai yang dinilai dapat melakukan sanggah jika nilai yang diberikan hasilnya di bawah baik gitu ya? Bagaimana Pak Cahyo? Baik. Kan itu tadi rata-rata ya Pak Cahyo ya, dari beberapa Ya, penilaian juga rata-rata, tapi ternyata hasilnya di memang bawah sistemnya baik gitu. ya. Jadi memang sistemnya ini kan efektif mungkin sehingga data hasil penilaian itu tidak diketahui oleh yang dinilai. Jadi kalau misalkan yang dinilai tahu nilainya ini tahu dari mana gitu ya, dalam tanda kutip. Jadi sistem kami tidak ada sistem sanggah Bu Reni. Jadi apapun hasil penilaian yang dilakukan oleh baik itu atasan, sejawat maupun bawahan, itulah nilai yang valid ya, yang valid dan akan kami gunakan atau kami jadikan sebagai data input di Simata PKN. Begitu Mas Septian. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Buat Bu Reni semoga jelas ya. Ya, kalau mau nilainya baik mungkin sering-sering traktir teman sejawat nih ya. Mungkin setelah ini akan banyak traktiran. Ya, ya, ya. Ya, intermezzo saja. Dan selanjutnya ini dari Dinas Pertanian, Ibu Ami. Mohon izin untuk personil penilai apakah ditentukan oleh BKPSDM atau by system. Sudah, Ibu tadi sudah jawab, sudah by system. Ya, Kemudian, ini sudah terjawab ya, ya, tapi nggak apa-apa. Eh, dari Dinas Pertanian ya Bu. pertanian. Ya, Gitu. itu memang datanya kami ambil dari e-kinerja BKN tahun 2025, kemudian kami olah dan sistem yang mengolah ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, jadi semuanya by sistem. Ya, terima kasih Pak Itu Jaya. Mas Semoga Septian. jelas Ibu. Ada lagi? Oh, dari Dinas Pertanian. Iya. Ini bukan pertanyaan, tapi ada sedikit intermezzo dari rekan kita ya, pengarah kepegawaian, Mas Edi dari Dinsos. Katanya supaya baik kita harus baik-baik pada bawahan gitu. Ah, luar biasa. Harus Betul baik betul. kayak Pak Cahyo ya, sering traktir bawahan. Aman itu Mbak Edi ya. Baik, di Skoprindak sebaiknya menggunakan skema hybrid untuk skema merit dan spoil. Gunakan subjeknya. Oh, oke, ini mungkin masukan ya di Skoprindak ya. Mungkin boleh dilengkapi dulu namanya di Skoprindak ini dari siapa agar kami bisa menerima masukannya ya. Oke, baik Bapak Baik, Ibu, kalau tidak ada, ini sudah di-share juga oleh panitia kami untuk daftar hadir yang bisa Anda isi melalui tautan yang ada di kolom chat ya, yang SAPK online batukota.id dan slash hadir itu. Karena untuk kegiatan ini nanti kami juga akan menerbitkan sertifikat keikutsertaan untuk Anda semuanya. Jadi silakan diklik link yang ada di kolom chat untuk Anda yang berada di Zoom meeting. Dan untuk yang berada di YouTube, apakah sudah dibantu share teman-teman? Sudah juga ya. Di YouTube juga sudah kami bantu share untuk linknya. Monggo silakan untuk Anda semuanya bisa klik link tersebut untuk melakukan absensi. Karena nanti akan ada sertifikat keikutsertaan yang akan kami bagikan kepada Anda secara virtual. Baik dari Bapak S. Ludoni tadi ya untuk ada lagi Mas masukannya. Septian. Baik, kami simpan masukannya Bapak. Kami langsung sampaikan Baik, nanti. betul ya, memang terima kasih Pak Ludoni Pak ya Ludoni. Ya, masukannya ya. terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kami akan tutup sesi ini.
Baik, sepertinya sudah cukup Pak Cahyo, dan untuk Bapak Ibu semua mungkin yang merasa kurang jelas nanti bisa menghubungi kami di BKPSDM khususnya di bidang pengembangan kompetensi, kesejahteraan dan pembinaan di bawah Bapak Cahyo Biono Sutanto Eskom. Baik, sebelum kami tutup lagi ada masukan lagi, baik, terima kasih Pak Ludovic. Dan sebelum kami tutup, mohon izin Pak Cahyo berkenan untuk menyampaikan closing statement untuk kegiatan sosialisasi hari ini. Silakan Pak Cahyo. Baik, terima kasih Mas Septian, Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi di mulai pagi sampai siang hari ini. Saya berharap apa yang kami sampaikan di kegiatan ini dapat bermanfaat dan ditularkan ke semua rekan kerja yang ada di lingkungan kerja masing-masing, bahwa mengingat pentingnya penilaian umpan balik 360 derajat ini bagi karir semua ASN ya. Tidak hanya karir, mungkin juga nanti pertimbangan-pertimbangan untuk dalam rangka pengembangan kompetensi, pengembangan karir, rotasi dan mutasi dan lain sebagainya. Untuk itu terima kasih atas atensi dan kehadirannya, dan apabila masih ada kendala, kami siap membantu dan kami siap memberikan solusi, ataupun misalkan ada masukan-masukan, kami siap berdiskusi, menerima masukannya asalkan itu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Akhir kata saya mohon maaf apabila dalam perkataan dan interaksi yang kami lakukan di kegiatan ini ada kekurangan dan salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam Septian warahmatullahi dan Bapak Ibu wabarakatuh. sekalian. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Mohon izin Bapak Ibu sebelum kami mengakhiri kegiatan ini, kami akan mengambil dokumentasi gambar. Monggo silakan untuk Anda semuanya bisa menyalakan kamera yang ada di device Anda. Mohon izin Pak Vicky, boleh di-unpin dulu semuanya. Baik, silakan Bapak Ibu bisa menyalakan kamera masing-masing karena kami akan mengambil gambar untuk absensi kegiatan hari ini. Ini di halaman pertama masih background semuanya, belum ada orang-orangnya ini. Ya, Bu Teresia Sari, Bu Diah Nirmala, Ibu Titi, Bu Ainun DPKP, Bu Wida, Pak Rudianto, Bu Halimatus, kemudian Bu Tersia, ada Bu Umay yang masih belum menyala ini, Bu Diah Nirmala. Baik, silakan Bapak Ibu berkenan untuk menyalakan kameranya masing-masing. Kami akan mengambil gambar untuk halaman pertama terlebih dahulu. Sebentar. Belum. Ya, mohon izin untuk mengambil gambar. Untuk selanjutnya halaman 2. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah selesai untuk pengambilan dokumentasinya. Dan sebelumnya tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya, para peserta kegiatan.
baik yang berada di Zoom meeting maupun yang menyimak kami di YouTube BKPSDM. Semoga informasi dalam sosialisasi hari ini berguna untuk kita semuanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami selaku panitia penyelenggara. Sampai bertemu lagi di kegiatan yang diselenggarakan BKPSDM selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.